Selamat malam, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Mohon izin, saya share, sharing eh, 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 tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan SOP. Saya harap semoga bermanfaat untuk kita dalam menyusun SOP di lingkungan unit kerja masing-masing. Langsung saja, mungkin dasarnya dari ulangin dasar hukum, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Perhubungan. Definisi dan istilah. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja yang terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pengguna. Peta proses bisnis adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis. Standar operasional prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan serta disusun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Yang keempat, pelayanan internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh suatu unit kerja kepada unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelayanan publik adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. SOP pelayanan internal adalah SOP yang disusun oleh suatu unit kerja untuk melayani unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan. SOP layanan publik adalah SOP yang disusun oleh suatu unit kerja untuk melayani unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan. SOP layanan unggulan adalah suatu pelayanan internal dan atau publik yang sifatnya strategis, memiliki intensitas permohonan tinggi, mampu memberikan nilai lebih, mampu memberikan perbaikan sistem dan mekanisme kerja, serta dapat memberikan bukti atau hasil pelayanan kepada pemohon. Naskah SOP adalah serangkaian instruksi terperinci dan tertulis yang dibakukan terkait proses penyelenggaraan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dokumen SOP adalah sekumpulan uraian prosedur yang disusun dalam suatu buku yang dipergunakan dalam suatu kegiatan tertentu pada satuan organisasi. Penataan peta proses bisnis. Penataan peta proses bisnis dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing kementerian atau lembaga. Nah, ini referensinya adalah PM 50 tahun 2017, bab 2 huruf A, halaman 9. Nah, penataan peta proses bisnis. Perbaikan dan penataan peta proses bisnis perlu dilakukan bila mana antara lain, satu, terjadi perubahan arah strategis kementerian atau lembaga yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta atau output organisasi atau unit kerja. Dua, adanya keinginan atau dorongan dari dalam kementerian atau lembaga pemerintah daerah dan atau masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik secara signifikan. Referensi PM 50 tahun 2017, bab 2 huruf A, halaman 9. Tujuan penyusunan peta proses bisnis untuk memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan, pembuatan atau perbaikan SOP termasuk perbaikan standar kinerja pelayanan, perbaikan struktur organisasi dan pembuatan dan perbaikan uraian pekerjaan. Referensi PM 50 tahun 2017 bab 2 huruf A halaman 9, halaman 9. Tipe proses bisnis. Proses penataan
Tata laksana meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu identifikasi atau pemetaan tata laksana, analisis, perbaikan atau peningkatan tata laksana. Dalam identifikasi atau pemetaan dan analisis terdapat tiga tipe utama proses bisnis yaitu proses operasional atau inti, merupakan proses yang meliputi bisnis dan menciptakan aliran nilai utama. Proses operasional atau inti harus memenuhi kriteria: satu, berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan eksternal; dua, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi; dan tiga, memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Referensi PM50 tahun 2017, bab 2, subbab B, nomor 1, huruf A, halaman 9. Proses manajemen merupakan proses mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu sistem, misal pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, atau proses yang memastikan proses operasional atau inti dari proses pendukung berjalan dengan baik. C. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung proses inti. Proses pendukung harus memenuhi kriteria: satu, memenuhi kebutuhan internal, yaitu para pelaku atau fungsi yang berada di proses operasional atau inti, dan dua, tidak memiliki kaitan langsung dengan nilai manfaat organisasi. Referensi PM50 tahun 2017, bab 2, subbab B nomor 1, huruf B dan C, halaman 10. Tingkatan peta proses bisnis. Peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan terdiri atas tiga tingkatan, yaitu A. Peta proses bisnis level 1, yaitu peta proses bisnis Kementerian Perhubungan yang memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan. B. Peta proses bisnis level 2, yaitu peta proses bisnis yang membuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi unit kerja unit organisasi satu sebagai penjabaran proses bisnis level 1. Referensi PM50 tahun 2017, bab 2, subbab B nomor 2, halaman 10. Peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan terdiri atas tiga tingkatan, yaitu C. Peta proses bisnis level 3, yaitu peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi unit organisasi eselon 2, dan UPT sebagai penjabaran peta proses bisnis level 2. Referensi PM50 tahun 2017, bab 2, subbab B nomor 2, huruf C, halaman 10. Prinsip penyusunan peta proses bisnis. A. Definitif. Definitif adalah suatu proses bisnis harus memiliki batasan masuk serta keluaran yang jelas. B. Urutan. Urutan adalah suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai ruang dan waktu. C. Pelanggan atau pengguna layanan. Pelanggan atau pengguna layanan adalah yaitu suatu peta proses bisnis yang harus mempunyai penerima hasil proses. Referensi PM50 tahun 2017, bab 2, subbab B nomor 3, halaman 10. Prinsip penyusunan peta proses bisnis. D. Nilai tambah. Nilai tambah adalah transformasi yang terjadi dalam peta proses bisnis harus memberikan nilai tambah bagi penerima. E. Keterkaitan. Keterkaitan adalah suatu proses bisnis tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. F. Fungsi silang. Fungsi silang adalah suatu peta proses bisnis pada umumnya mencakup beberapa fungsi. Referensi PM50 tahun 2017, bab 2, subbab B nomor 3, halaman 11. Penyusunan peta proses bisnis. Penyusunan peta proses bisnis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, tugas dan fungsi organisasi. Dua, struktur organisasi. Tiga, peraturan perundangan yang terkait. Dan empat, lingkungan operasional organisasi. Tugas tugas tim penyusun peta proses bisnis. Nah, ini levelnya maksud saya ini level 1, 2, dan 3 pastinya. Ya, lanjut lagi. Tugas tim penyusun peta proses bisnis level 1, 2, dan 3. Satu, memahami arah strategis organisasi. Dua, mengidentifikasi proses bisnis yang akan dipetakan berdasarkan analisis kebutuhan.
Tiga, mengidentifikasi nama dan tipe proses bisnis dimaksud. Empat, menentukan kode dan dari masing-masing proses bisnis. Lima, melakukan pemodelan peta proses bisnis dengan menggunakan gambar diagram alir flowchart dari setiap proses bisnis yang teridentifikasi yang dihasilkan oleh proses pemetaan. Lakukan perbaikan peta proses bisnis bila mana peta proses bisnis yang ditetapkan akan ditindaklanjuti dengan peta proses bisnis selanjutannya. 7. Melakukan uji coba pelaksanaan peta proses bisnis yang telah ditetapkan. 8. Melakukan sosialisasi kepada pelaksana maupun pemangku kepentingan peta proses bisnis. 9. Mengawal penerapan peta proses bisnis agar berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. 10. Memonitor dan melakukan evaluasi dengan membuat catatan-catatan. 11. Merumuskan penyempurnaan apabila diperlukan sesuai hasil monitoring dan evaluasi. 12. Menyiapkan data pendukung lain, nama kelembagaan, dasar hukum, pejabat pengesahan, dan penetapan peta proses bisnis dan peralatan. Tim penyusun peta proses bisnis level 2 dan level 3 dibentuk dan bertanggung jawab kepada jabat eselon 1 yang anggotanya terdiri atas personil-personil yang memiliki kompetensi dalam penyusunan peta proses bisnis yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal, satuan unit kerja ataupun pihak ketiga. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, tim dimaksud perlu diberikan pembekalan pengetahuan terkait dengan penyusunan peta proses bisnis. Tugas dan wewenang tim penyusun peta proses bisnis level 2 dan 3. 1. Melakukan koordinasi dengan tim peta proses bisnis level 1 dalam penyusunan peta proses bisnis level 2 dan level 3. 2. Melakukan sosialisasi peraturan Menteri Perhubungan tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur. 3. Menyusun naskah identifikasi proses bisnis level 2 dan level 3 yang disahkan oleh pejabat eselon 1. 4. Menyusun naskah peta proses bisnis level 2 dan level 3 yang disahkan oleh pejabat eselon 2 masing-masing unit kerja. Ini tadi sudah pemetaan dan analisis proses bisnis. Selanjutnya, pemetaan eh, dan analisis proses bisnis. Pemetaan dan analisis proses bisnis biasanya dimulai dari suatu analisis hubungan dengan cara memahami arah strategis, tugas dan fungsi organisasi, dan pihak-pihak eksternal yang memerlukan dan mendapatkan layanan langsung dari organisasi. Pemahaman dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen terkait dan diskusi dengan pimpinan organisasi seperti focus group discussion atau FGD dan atau wawancara dengan pimpinan organisasi sampai dengan pimpinan unit organisasi terkecil. Pemetaan dan analisis proses bisnis. Tujuan pemetaan dan analisis proses bisnis yaitu melihat secara utuh seluruh rangkaian proses yang mempengaruhi kinerja dan pencapaian organisasi dalam melayani pemangku kepentingan utama baik eksternal maupun internal. Langkah-langkah untuk melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis. Langkah 1, memahami arahan strategis organisasi, rencana strategis bisnis, tugas dan fungsi organisasi. Langkah 2, melakukan identifikasi proses bisnis yang akan dipetakan berdasarkan analisis kebutuhan. Langkah 3, menyusun kodifikasi dari masing-masing proses bisnis dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam bab 4 contoh 2. Kodifikasi untuk nama proses bisnis level 2 dan level 3 disusun oleh masing-masing unit kerja eselon 1. Langkah-langkah untuk melakukan pemetaan dan analisis proses bisnis. Langkah 4, melakukan pemodelan peta proses bisnis level setiap level. Pemodelan peta proses bisnis level 3 disusun oleh masing-masing unit kerja eselon 1. Pemodelan peta proses bisnis level 3 disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam bab 4, contoh 3, 4, dan 5. Langkah 5, mengusulkan persetujuan dan pengesahan dari pimpinan unit kerja untuk diberlakukan. Format pemodelan peta proses bisnis level 2. Contohnya, itu seperti pada gambar. eh,
ada tiga tahapan, yaitu dimulai dari tahap input dulu, kemudian ada tahap proses, kemudian tindak lanjut. Nah, level 2 ini tentunya miliknya kalau eh, miliknya pusbang ataupun sekretariat. Nah, sedangkan UPT yang di bawahnya itu level 3. Nah, ini contoh ininya. Nama SOP-nya itu Hub titik 09 pembinaan dan pemberian dukungan administrasi perhubungan. Nah, ini inputnya. Kemudian prosesnya adalah SOP nomor hub titik 09.0.1 pembinaan dan perencanaan pegawaian. Kemudian ada lagi proses SOP hub titik 05.09.05 pembinaan jabatan fungsional. Nah, ini proses ini akan menghasilkan eh, beberapa SOP. Itu ada SOP pelaksanaan pemutakhiran, ada SOP pelaksanaan analisis beban, ada SOP penyusunan formasi kepegawaian, ada SOP pelaksanaan analisis distribusi pegawai, SOP pelaksanaan pengadaan calon pegawai, pelaksanaan format pemodelan peta proses bisnis level 3. Nah, ini ada inputnya, kemudian ada prosesnya, ini ada outputnya. Nah, inputnya itu contohnya adalah ini untuk bidang kepegawaian, ada SOP Hub 01.09.01 pembinaan dan perencanaan kepegawaian. Nah, ini prosesnya penyusunan informasi kepegawaian dan sistem SOP sistem administrasi pemerintahan. Nah, ini eh, outputnya usulan formasi. Nah, ini referensinya PM50 tahun 2017, bab 4 subbab 4 subbab A halaman 49. Next, contoh peta proses bisnis SOP. Nah, ini saya ambil contoh satu peta proses bisnis di lingkungan Politeknik, yaitu SOP terkait pelaksanaan audit mutu internal Politeknik Bandung. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, tadi kita ada tiga tahapan, input, proses, dan output. Nah, eh, ini ada pelaksanaan AMI. Nah, ini pelaksananya, ini nama pelaksananya, ada KSPM, kemudian ada jurusan, ada auditi, ada auditor. Nah, ini tahapan mulainya, nomor satu, ini, kemudian ini nomor dua. Nah, tahapannya itu adalah dimulai dari SPM membuat surat untuk jadwal pelaksanaan AMI, jurusan atau bagian. Kemudian, jurusan menerima surat tentang jadwal pelaksanaan AMI Polban. Nah, kemudian yang ketiga, menerima jadwal audit audit mutu internal, ini auditi. Kemudian ini menerima surat pengantar pelaksanaan auditi. Nah, kemudian nanti lanjut sampai ini adalah pelaksanaan auditor sampai dengan melakukan koordinasi bersama para auditor. Ini pelaksanaannya auditi, ini prosesnya. Kemudian lanjut lagi ke koordinasi internal auditor untuk melaksanakan kegiatan kegiatan audit Polban, nah, Politeknik. Ini auditor. Nah, setelah melakukan koordinasi, dia langsung ke ini melaksanakan eh, audit Polban. Nah, nanti lanjut dari sini, dia ke sini menerima laporan kegiatan AMI Polban, ini KSPM. Kemudian ini laporan kegiatan AMI Polban, selesai. Kemudian lanjut lagi menerima hasil pelaksanaan audit Polban. Ini jurusan atau ya jurusan, kemudian selesai. Seperti itu. Ini dia petanya, diagramnya. Nah, kurang lebih seperti ini alur petanya, flowchartnya.
Jud, contoh peta proses bisnis lembaga pendidikan dan pelatihan. Nah, ini saya ambil contoh peta proses bisnis untuk lembaga setingkat balai. Nah, ini bisnis proses. Ini bagian dari manual mutu, tapi menurut ISO 9001 tahun 2015 tentang sistem manajemen mutu, manual mutu ini tidak dipakai lagi seperti ini. Nah, jadi yang dipakai itu adalah informasi terdokumentasi. Jadi intinya eh, ya mungkin informasi ini kita tuangkan dalam suatu di website. Jadi hard copy itu tidak dipakai lagi, tapi petanya tetap ada. Cuman yang sifatnya manual seperti ini tidak hard copy tidak digunakan lagi. Mungkin dokumen-dokumen ini semua udah bentuk digital, di scan dan lain-lain, sehingga dia menghasilkan ini setingkat balai seperti ini dia. Ini eh, inputnya di sini. Ini dia inputnya. Ini inputnya pelanggan dan pihak berkepentingan atau persyaratan. Nah, ini pelanggan dan pihak berkepentingan, ini kepuasan pelanggan. Seperti ini. Ini tanggung jawab manajemen, ini ada visi misi, ada kebijakan mutu, ada sasaran mutu, ada rencana strategis, tugas dan fungsi, tugas dan fungsi, pedoman diklat, tinjauan manajemen, ini manajemen sumber daya manusia, ini ada penerimaan pegawai, pengelolaan pelatihan pegawai, administrasi keuangan. Maksud kami ini bukan manajemen sumber manusia, manajemen sumber daya, penganggaran, penilaian pegawai, pengadaan sarana prasarana, kemudian pemeliharaan sarana prasarana. Ini kemudian ada pengukuran, analisis dan perbaikan. Kemudian ada proses realisasi pendidikan dan pelatihan. Ini persyaratan dokumentasi. Ini proses pendukung. Nah, ini perbaikan sistem berkelanjutan sistem manajemen mutu. Kurang lebih seperti itu. Format pemodelan peta proses bisnis level 3. Nah, ini ada keterangan angka satu diisi dari proses level 2, identifikasi level 2, angka 2 diisi dari hasil tindak lanjut level 2, judul SOP yang ada di identifikasi level 3, angka 3 diisi hasil level 3 atau keluar dari judul SOP, angka 4 diisi dengan nama proses bisnis lain yang terkait dengan kegiatan proses bisnis yang dilaksanakan, pengesahan dilakukan di lembar terakhir peta proses bisnis level 3. Referensinya PM50 tahun 2017 bab 4 Subbat A halaman 49. Nah, perbaikan peta proses bisnis. Nah, ini tadi ini maksud kami itu adalah, nah tadi sambungan yang ini dari sini tadi pemodelan ini contoh langsung ke sini. Ya, perbaikan peta proses bisnis. Perbaikan peta proses bisnis didasarkan pada evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan yang diperoleh dari masukan internal maupun laporan dari masyarakat dan atau pemangku kepentingan eksternal lainnya. Tujuan perbaikan peta proses bisnis adalah membuat proses lebih efektif, efisien, dan adaptif, sedangkan target perbaikan peta proses bisnis adalah sebagai berikut antara lain A. Penurunan biaya, B. Peningkatan kualitas output, C. Peningkatan kualitas layanan, D. Peningkatan kualitas penyampaian. Referensi PM50 tahun 2017 bab 4 subbab C nomor 3 halaman 16. Langkah-langkah perbaikan peta proses bisnis. Satu, pahami harapan pengguna utama atas perbaikan dari peta proses bisnis dimaksud. Dua, memahami kebijakan atau peraturan yang mengatur peta proses bisnis dimaksud. Tiga, identifikasi perbaikan peta proses bisnis yang diusulkan yang biasanya melalui penyederhanaan proses. Penghilangan proses yang tidak perlu, pembuatan proses yang sama sekali baru, pengotomatisasian proses. Empat, perbaikan model peta proses bisnis sesuai dengan perbaikan yang telah dilakukan. Lima, dapatkan persetujuan dan pengesahan dari pimpinan kerja untuk diperlakukan. Referensi PM50 tahun 2017, bab 4 subbab C nomor 3 halaman 16. Next, ketentuan dalam penulisan penyusunan peta proses bisnis. Satu,
Formulir identifikasi proses bisnis. A. Jenis huruf Bookman all style ukuran 12 pt, huruf warna huruf hitam, jarak atau spasi antar baris 1,5. D. Ukuran kertas A4. E. Aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Office Excel, orientasi landscape. F. Print dalam skala 100%. G. Column width dalam formulir identifikasi dan kode identifikasi adalah kode level 1 sedang 10, kode level 2 sama dengan 15, kode level 3 sama dengan 20. Nama proses bisnis level 1, 2, dan 3 sama dengan 30. A. Margin tepi halaman adalah margin atas sama dengan 3 cm, margin bawah sama dengan 2,5 cm, margin kiri sama dengan 2,5 cm, margin kanan sama dengan 2,5 cm. Dua, peta proses bisnis. A. Jenis huruf Bookman, all style, ukuran 12 pt. B. Warna huruf hitam. C. Jarak atau spasi antar baris 1,5. D. Ukuran kertas F4. E. Aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Office Excel, orientasi landscape. F. Margin tepi halaman adalah, oke, ini belum saya isi yang F, nanti akan perbaikin. Pengesahan dan penetapan dokumen peta proses bisnis. Satu, pengesahan peta proses bisnis. Proses pengesahan merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Dalam proses pengesahan, pimpinan dapat melakukan penelitian dan evaluasi terhadap perumusan peta proses bisnis berdasarkan executive summary. Dikarenakan dengan executive summary, pimpinan akan lebih mudah memahami hasil rumusan proses bisnis sebelum melakukan pengesahan. Peta proses bisnis yang telah disetujui dan disahkan oleh pimpinan harus diimplementasikan dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan transparansi pemberian pelayanan publik. Dalam implementasi harus dilakukan review kembali dan dilakukan secara terus-menerus agar diperoleh peta proses bisnis yang benar-benar efektif dan efisien. Penetapan dokumen peta proses bisnis. Dokumen peta proses bisnis adalah identifikasi proses bisnis dan kumpulan peta proses bisnis level 1, 2, dan level 3 dari masing-masing unit kerja yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pimpinan terkait. Persetujuan dan pengesahan identifikasi dan peta proses bisnis level 2 dan level 3 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan. Agar dokumen peta proses bisnis dapat menjadi dasar landasan yang kuat guna penyusunan perbaikan standar pelayanan atau SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka dokumen peta proses bisnis dimaksud harus terlebih dahulu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen peta proses bisnis Kementerian ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Nah, monitoring dan evaluasi. Monitoring terhadap identifikasi dan peta proses bisnis dilakukan untuk memperoleh informasi terkait hambatan atau kendala dalam penerapan peta proses bisnis. Masukan baik internal maupun eksternal berupa data, informasi, dan laporan dari masyarakat dan atau pemangku kepentingan lainnya merupakan bahan evaluasi guna perbaikan peta proses bisnis. Evaluasi yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring dilakukan terhadap proses pemetaan serta penerapan peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan terhadap identifikasi dan evaluasi terhadap peta proses bisnis dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali. Monitoring dan evaluasi dimaksud dilaksanakan oleh tim penyusun peta proses bisnis level 1 dan dapat melibatkan tim penyusun peta proses bisnis level 2 dan tim penyusun peta proses bisnis level 3. Tim penyusun peta proses bisnis level 1 menyusun dan menyampaikan hasil laporan kepada Menteri Perhubungan. Nah, ini di level yang Menteri Perhubungan itu di level 1. Penyusunan standar operasional prosedur. A. Jenis SOP. Jenis SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan terdiri dari 1. SOP pelayanan internal, 2. SOP pelayanan publik, 3. SOP layanan unggulan. Kriteria SOP layanan unggulan meliputi A. Merupakan layanan yang strategis. B.
merupakan layanan yang memiliki intensitas dan frekuensi permainan yang tinggi. C, merupakan layanan yang dapat dilakukan perbedaan perlakuan, misalnya percepatan jangka waktu penyelesaian, dan D, merupakan layanan yang mampu memberikan nilai tambah keberadaan organisasi di mata stakeholders atau pihak ketiga. Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan SOP. Satu, prinsip-prinsip penyusunan SOP. A, kemudahan dan kejelasan. B, efisiensi dan efektivitas. C, keselarasan. D, keterukuran. D, E, dinamis. F, berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. G, kepatuhan hukum. Dan H, kepastian hukum. Satu, prinsip-prinsip pelaksanaan SOP. A, konsisten. B, komitmen. C, perbaikan berkelanjutan. D, mengikat. E, seluruh unsur memiliki peran penting, dan F, terdokumentasi baik. Wewenang pembinaan penyusunan SOP. Biro Kepegawaian dan Organisasi memiliki wewenang dalam hal pembinaan penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pembinaan dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut. Satu, koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen SOP dan rancangan keputusan Menteri Perhubungan tentang SOP layanan unggulan di Kementerian Perhubungan. Dua, supervisi, fasilitasi, dan pembekalan kepada tim penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Tiga, penetapan dokumen SOP termasuk SOP dan unggulan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, jika SOP yang baru disusun ada di level 3, maka ini Kementerian Perhubungan ini harus kita ganti menjadi eh, maksud saya biro untuk SOP di lingkungan Kementerian Perhubungan level 1, maka pembinanya adalah Biro Kepegawaian dan Organisasi. Nah, jika di level 3, SOP level 3 ataupun Satker, maka di sini adalah mungkin ketua tim kerjasama ataupun jabat ataupun staf yang menangani bidang eh, ketata laksanaan ataupun eh, kalau organisasi pendidikan maka dia itu adalah SPM, Satuan Penjamin Mutu, untuk keperluan akreditasi, dan kepegawaian untuk keperluan administrasi kepegawaian ataupun administrasi pemerintahan ataupun administrasi perkantoran di kepegawaian masing-masing eh, UPT setingkat eselon 3 ataupun yang lingkungan politeknik ataupun akademik. Nah, eh, kemudian eh, koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen SOP dan rancangan keputusan menteri, mungkin ini bisa menjadi keputusannya diganti menjadi keputusannya direktur di, di setingkat politeknik ataupun eh, kepala balai di setingkat kepala balai, dan eh, ya kepala balai direktur juga untuk setingkat balai besar, ya seperti itu. Demikian juga yang di sini Kementerian Perhubungan ini diganti menjadi nama Satker seperti eh, Politeknik, ya ataupun balai, kepala balai seperti itu, dan seterusnya sampai dengan yang di sini ini juga diganti menjadi nama Satker setingkat eselon 3. Prinsip-prinsip Prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan SOP. Satu, prinsip-prinsip pelaksanaan SOP. A, konsisten. B, komitmen. C, perbaikan berkelanjutan. D, mengikat. E, seluruh unsur memiliki peran penting. Dan F, terdokumentasi baik. Ini tadi sudah. Prosedur penyusunan SOP. Satu, persiapan. Dalam penyusunan SOP perlu dilakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut. A, membentuk tim dan kelengkapannya. B, pembekalan bagi anggota tim. Nah, yang sekarang ini adalah bagian dari pembekalan bagi anggota tim. Berikutnya, dua, prosedur penyusunan SOP. Dua, tahapan penyusunan. A, inventaris jurus SOP. Agar terdapat kejelasan dalam penyusunan rancangan SOP yang akan ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, maka terlebih dahulu dilakukan inventarisasi jurus SOP yang mengacu pada
identifikasi proses bisnis level 3 masing-masing unit kerja. B. Penyusunan naskah SOP. Nah, dua, tahapan penyusunan. Penyusunan naskah SOP. SOP disusun dalam bentuk naskah SOP. Kumpulan naskah SOP dari seluruh unit kerja ditetapkan dalam bentuk SOP. Penyusunan naskah SOP dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait yang dapat berpengaruh terhadap pengesahan dan penetapan SOP. Dua, tahapan penyusunan. A. Inventaris judul SOP. Agar terdapat kejelasan dalam penyusunan rancangan SOP yang akan ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Maka terlebih dahulu dilakukan inventarisasi judul SOP yang mengacu pada identifikasi proses bisnis level 3 masing-masing unit kerja. B. Penyusunan naskah SOP. Penyusunan naskah SOP. SOP disusun dalam bentuk naskah SOP. Kumpulan naskah SOP dari seluruh unit kerja ditetapkan dalam bentuk SOP. Penyusunan naskah SOP dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait yang dapat berpengaruh terhadap pengesahan dan penetapan SOP. A. Penyusunan naskah SOP. Hal yang pokok dalam penyusunan naskah SOP yaitu sebagai berikut. Eh, Nama unit kerja yang memiliki SOP, pejabat pengesahan SOP, judul SOP, rumusan rumusan uraian jenis kegiatan dan pentahapan atau urut-urutannya. B. Penyusunan naskah SOP. Hal yang pokok dalam penyusunan naskah SOP yaitu sebagai berikut. Penentuan seluruh pelaksana aktor sesuai tahapan proses dari setiap uraian jenis kegiatan, pemulihan dan penetapan simbol, penetapan mutu baku dan harus tertera dengan jelas. Penyusunan naskah SOP. Tahapan penyelesaian setiap judul kegiatan dirumuskan sejak awal dimulainya suatu kegiatan sampai dengan akhir kegiatan dan menghasilkan hasil atau produk akhir yang jelas. Penentuan pelaksana setiap tahapan uraian jenis kegiatan harus tercantum dengan jelas sehingga dapat menggambarkan kepastian pelaksana tugas dan tanggung jawab setiap pelaksana dalam menyelesaikan setiap tahapan kegiatan yang telah ditetapkan dalam SOP. Simbol SOP. Nah, rangkaian tahapan penyelesaian uraian jenis kegiatan diurutkan dengan berbentuk diagram. Diagram yang digunakan dalam penyusunan SOP Kementerian Perhubungan yaitu diagram alir flowcharts. Diagram alir merupakan format yang menggambarkan rangkaian proses penyelesaian berbagai jenis kegiatan pelayanan publik Kementerian Perhubungan sejak awal dimulainya suatu proses kegiatan, proses penyelesaian sampai dengan akhir proses kegiatan dan menghasilkan produk tertentu. Simbol SOP, bentuk-bentuk simbol yang digunakan dalam penyusunan SOP lingkungan Kementerian Perhubungan. Simbol SOP. Nomor satu, bentuk simbol. Nah, bentuk simbolnya itu ini eh, seperti ini. Maksudnya adalah awal mulai proses, keterangan simbol yang digunakan awal dimulainya proses penyelesaian tugas oleh pelaksana tugas. Nomor dua, bentuk simbol suasananya seperti ini, persegi, kotak persegi. Maksudnya intinya proses sedang berlangsung. Seperti itu. Nah, keterangan simbol yang digunakan pada proses pelaksanaan penyelesaian tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Tiga, bentuk simbol. Simbol seperti ini, tanda panah, dan seperti ini, dan juga seperti ini, ke kanan, kanan bawah, artinya ini proses lanjut. Nah, seperti ini. Keterangannya ini simbol yang digunakan untuk pemindahan proses penyelesaian tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dari pelaksana kepada pelaksana berikutnya. Simbol SOP, nah ini seperti ini lagi. Ya, dan ada juga yang ke kanan, kanan bawah, di kanan kiri dua, ke kanan, kanan, bawah. Ini artinya proses lanjut.
Keterangannya itu simbol yang digunakan untuk pemindahan proses penyelesaian tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dari pelaksana kepada pelaksana berikutnya apabila pelaksana berikutnya lebih dari satu orang. Nomor 6, bentuk simbol ya seperti ini bentuknya. Maksudnya penghubung antar halaman. Keterangan simbol yang digunakan pada proses pelaksanaan penyelesaian tugas lanjutan yang dalam penggambaran simbol melebihi suatu halaman sehingga penggambarannya masuk dalam halaman berikutnya. Lima, akhir proses. Nah, simbol esok ini keterangan simbol yang digunakan pada proses akhir penyelesaian tugas dengan hasil nyata penyelesaian. Kemudian untuk simbol ini maksudnya penghubung antar halaman. Format naskah SOP. Jenis huruf Bookman All Style ukuran 12 pt, A warna hitam, B jarak atau spasi antar baris 1,5, C ukuran kertas A4, D aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Office Excel. Orientasi kertas potret untuk halaman cover atau depan dan orientasi kertas landscape untuk halaman flowchart dan margin tepi halaman adalah margin atas sama dengan 3 cm, margin bawah sama dengan 2,5 cm, margin kiri sama dengan 2,5 cm. Dalam format naskah SOP terdapat beberapa informasi dan data pokok yang harus dimuat dan perlu diketahui oleh pelaksana tugas maupun pengguna, yaitu A. Unit yang bertanggung jawab terhadap SOP tiap judul kegiatan. B. Judul kegiatan yang jelas. C. Uraian jenis kegiatan setiap tahapan proses. D. Pelaksana tugas atau nama orang atau yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan proses penyelesaian kegiatan. E. Kelengkapan berkas atau daftar bahan yang diperlukan setiap tahapan proses. F. Kelengkapan berkas atau daftar bahan yang diperlukan setiap tahapan proses. G. Lama waktu setiap tahapan proses penyelesaian kegiatan. Dan H. Bentuk hasil akhir kegiatan. Pengujian dan review. Untuk memperoleh SOP yang memenuhi aspek-aspek sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka SOP yang dirumuskan oleh tim penyusun SOP harus melalui tahap pengujian dan review. Berbagai catatan mengenai pengujian harus dibuat oleh tim penyusun sebagai bahan penyempurnaan SOP yang telah dirumuskan sebelum disahkan atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Setelah proses penyempurnaan perumusan diselesaikan, maka selanjutnya rumusan SOP yang telah dianggap baik disampaikan kepada pimpinan dengan disertai suatu pengantar atau executive summary yang berisi antara lain penjelasan mengenai prosedur-prosedur apa saja yang distandarkan, mengapa prosedur tersebut perlu distandarkan, sejauh mana prosedur yang telah distandarkan telah efektif dan efisien, serta standar yang telah dirumuskan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Review dan penelitian meliputi hal sebagai berikut. Satu, kesesuaian SOP dengan tugas dan fungsi
serta peraturan perundang-undangan. Dua, ketetapan konsep SOP dalam hal konsepsi dan penamaan. Tiga, kesesuaian format naskah konsep SOP dengan pedoman penyusunan SOP. Satu, unit kerja pengusul, penyusunan, dan mengajukan konsep naskah SOP kepada unit yang menangani kita pelaksanaan. Format naskah SOP yang disahkan oleh Kepala UPT. Formatnya seperti ini contohnya, ada di halaman 57 di PM tentang pedoman penyusunan SOP. Formatnya seperti ini. Ini ada dasar hukum. Kita lihat di sini ada dasar hukum. Kemudian eh, keterkaitan. Kemudian di sini ya ini judul, ini nomor SOP, ini tanggal diterbitkan, tanggal direvisi, tanggal diberlakukan, kemudian ini disahkan oleh. Nah, kemudian ini kolom satu nomor, ini uraian jenis kegiatan, kemudian di sini mutu baku, ini pelaksananya, kemudian di sini mutu baku, ini outputnya, ini keterangan seperti ini. Prosedur pengusulan naskah SOP, satu, unit kerja pengusul menyusun dan mengajukan konsep naskah SOP pada unit yang menangani ketata laksanaan. Ini format naskah SOP yang disahkan oleh Kepala UPT, tadi sama, sudah. Kemudian, nah ini keterangan pengisiannya. Bentar, ini saya klik. Nah, format naskah tadi, ini keterangan pengisiannya. Angka satu itu cukup jelas. Angka 2 diisi nomor pengesahan naskah SOP dengan format nomor atau SOP atau kode unit kerja, bulan penetapan atau tahun penetapan contoh 001 garing SOP garing Biro Perencanaan garing 08 garing 2017. Angka 3 cukup jelas, angka 4 cukup jelas, angka 5 cukup jelas, angka 6 diisi nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat penetap disertai dengan NIP, NRP sejenisnya. Angka 7 diisi judul naskah SOP sesuai dengan identifikasi peta proses bisnis pada level 3. Angka 8 diisi dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari SOP beserta aturan pelaksanaannya. Angka 10 diisi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Umumnya diawali dengan kata jika, apabila, maka. Angka 11 diisi cara mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Angka 12 diisi daftar peralatan utama, pokok yang dibutuhkan, contoh komputer, printer, dan seterusnya. Angka 13 cukup jelas. Angka 14 diisi berbagai pernyataan uraian jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana. Angka 15 diisi para pelaksana yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tahapan proses sesuai urutan jenis kegiatan. Angka 16 diisi bahan-bahan kelengkapan yang diperlukan, formulir, lembar disposisi, data, laporan keuangan, dan lain-lain. Angka 17 diisi lama waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan, menit, jam, hari, minggu, bulan. Angka 18 diisi nama hasil akhir kegiatan, surat, laporan, peraturan Menteri Perhubungan, dan lain-lain. Angka 19 diisi penjelasan singkat yang diperlukan. Pengesahan naskah SOP. SOP yang disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yaitu SOP yang disusun
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi teknis sesuai dengan unit pelaksana teknis masing-masing dalam rangka memberikan kelancaran, kepastian, dan kenyamanan pelayanan kepada pihak intern maupun ekstern. SOP ini disiapkan untuk semua jenis kegiatan yang prosesnya mulai dari dan diakhiri pada lingkup satuan unit kerja, unit pelaksana teknis masing-masing dalam rangka upaya memperlancar dan transparansi semua bentuk jenis pelayanan kepada publik. Penyiapan SOP ini digunakan untuk kebutuhan dinas dan pelayanan publik serta berdampak pada lingkup kerja unit pelaksana teknis yang bersangkutan. Ini contoh cover SOP, ini contoh formulir proses bisnis SOP, ini contoh covernya tadi ini mengikuti yang tadi, format halaman 1 ataupun cover. Nah, ini contoh formulir, ini proses bisnis, ada nomor, aktivitas kerjanya, kemudian pelaku atau pelaksana ya, waktu, penyelesaian berapa menit, kelengkapannya apa aja, output, kemudian pengguna user, asal pengguna. Nah, pengguna ini pasti bisa internal atau bisa eksternal ya. Nah, ini contoh formulir peta proses bisnis. Ini contoh formulir SOP. Dari hasil ini tadi, rangkaian proses bisnis ini dituangkan dalam eh, formulir SOP. Nah, ini organisasi pelaksana, diisi yang di sini, ini diisi oleh aktivitas dengan aktivitas kerjanya, seterusnya sampai dengan selesai. Ini pelaksananya, siapa aja nanti di sini disebutkan pelaksana 1, pelaksana 2, pelaksana 3, pelaksana 4, dan pelaksana 5. Ini baku mutunya, ini kelengkapannya apa, diisi dengan kelengkapannya apa aja. Di sini waktu, diisi dengan waktu, outputnya diisi dengan waktu, ini keterangan. Seperti itu. Seterusnya, contoh formulir riwayat perubahan SOP. Ini, riwayat perubahan SOP nomor 1, isi perubahannya apa, tanggal berlaku. Contoh SOP penyusunan RKKL Pusbang Perhubungan Udara. Nah, ini contoh SOP RKKL-nya. Ini kita lihat di sini ada SOP Politeknik, contoh SOP. Dan ini contohnya milik Curug, kemudian ini dasar hukumnya, kemudian ini terkaitan, dan di sini judul, di sini cara mengatasi. Contoh SOP penyusunan RKKL Pusbang Udara. Nah, ini contohnya tahapan-tahapan yang sudah ada. Ini aktivitasnya, kemudian pelaksananya, ini petanya, flowchartnya, untuk bakunya, kelengkapan, untuk baku, ini terangan. Itu. Contoh SOP penyusunan RKKL PTD STD. Nah, ini contohnya. Ini dasar hukumnya, ada keterkaitannya, ini peringatannya, ini cara mengatasinya, isinya, peralatannya apa, isi nomor, uraian jenis kegiatan, pelaksananya, contoh membuat draft surat kegiatan kepada Kabak Keuangan dan Umum untuk memastikan ketandatangan oleh Direktur PTD STD untuk dibagikan kepada masing-masing unit lingkup STD STD. Ini Kasubag Perencanaan, Kabak Keuangan dan Umum. Ini mulainya dari sini, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya Kabak Perencanaan, kemudian ke tim RKA. Nah, ini ada Direktur PTD STD, Pusbang, BPSDM, Biro Perencanaan, dan DJA. Jadi ini tingkatnya sampai dengan level 1 ya. Di sini level 1, di sini ada level level tingkat 1 di Sekjen juga.
eselon 2-nya eselon 2-nya eh, Kementerian Perhubungan, Sekjen. Ini eselon satunya kementerian lain, DJA. Itu baku kelengkapan waktu output. Nah, ini contohnya, hasil lanjutan, ini SCTD. Ini contoh perencanaan kinerja tahunan PT di SCTD. Nah, ini contohnya seperti ini. Lanjut lagi, monitoring dan evaluasi SOP. Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus-menerus dipantau, sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam memonitoring akan menjadi umpan balik, feedback, dan bahan yang cukup berharga dalam evaluasi. Sehingga penyempurnaan dan atau pengembangan SOP dapat segera dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Monitoring SOP. Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam SOP. Mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang mungkin timbul dan menentukan cara untuk memperbaiki hasil penerapan SOP atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana. Monitoring SOP dilaksanakan secara reguler setiap 1 tahun sekali, sedangkan pelaksanaan monitoring secara umum melekat pada saat SOP dilaksanakan oleh pelaksananya. Monitoring dan evaluasi SOP. Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus-menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam memonitoring akan menjadi umpan balik feedback dan bahan yang cukup berharga dalam evaluasi, sehingga penyempurnaan dan atau pengembangan SOP dapat segera dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini monitoring SOP. Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam SOP, mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang timbul dan menentukan cara untuk memperbaiki hasil penerapan SOP atau menyediakan dukungan tambahan atau untuk semua pelaksana. Monitoring SOP dilaksanakan secara reguler setiap 1 tahun sekali, sedangkan pelaksanaan monitoring secara umum melekat pada saat SOP dilaksanakan oleh pelaksana. Salah satu kunci keberhasilan penerapan SOP adalah sampai sejauh mana setiap pelaksana memahami SOP yang telah diterapkan, sehingga upaya pemberitahuan dan internalisasi serta integrasi SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari menjadi hal yang penting. Tujuannya adalah agar setiap pelaksana dapat bertanggung jawab terhadap kinerja pelaksanaan tugasnya dengan SOP dimaksud. Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam SOP, mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang mungkin timbul dan menentukan cara untuk memperbaiki hasil penerapan SOP atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksanaan. Monitoring SOP dilaksanakan secara reguler setiap 1 tahun sekali, sedangkan pelaksanaan monitoring secara umum melekat pada saat SOP dilaksanakan oleh pelaksananya. Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus-menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam memonitoring akan menjadi umpan balik feedback dan bahan yang cukup berharga dalam evaluasi, sehingga penyempurnaan dan atau pengembangan SOP dapat segera dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Monitoring SOP. Proses ini diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam SOP. Mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang mungkin timbul dan menentukan cara untuk memperbaiki hasil penerapan SOP atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana. Monitoring SOP dilaksanakan secara reguler setiap 1 tahun sekali, sedangkan pelaksanaan monitoring secara umum melekat pada saat SOP dilaksanakan oleh pelaksananya.
Salah satu kunci keberhasilan penerapan SOP adalah sampai sejauh mana setiap pelaksana memahami SOP yang telah ditetapkan sehingga upaya pemberitahuan dan internalisasi serta integrasi SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari menjadi hal yang penting. Tujuannya adalah agar setiap pelaksana dapat bertanggung jawab terhadap kinerja pelaksanaan tugasnya dengan SOP dimaksud. Evaluasi SOP, SOP secara substansial akan membantu organisasi menjadi lebih produktif. Dengan adanya SOP, organisasi telah melakukan sebuah komitmen jangka panjang dalam rangka membangun sebuah organisasi modern, efektif, dan responsif. Tidak selamanya SOP berlaku permanen karena perubahan dan dinamika lingkungan organisasi selalu membawa pengaruh baik kecil maupun besar terhadap SOP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, SOP perlu senantiasa dievaluasi agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik. Tahapan evaluasi SOP dalam siklus penyusunan SOP merupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses operasional dan aktivitas yang telah dilakukan dalam SOP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP yang tersusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Evaluasi yang dilakukan secara sebagai tindak lanjut dari monitoring meliputi A. Substansi SOP sendiri, yaitu kemampuan dalam mendorong kinerja pegawai dan organisasi. Tingkat pemahaman pegawai terhadap SOP, baik tidaknya pekerjaan, serta perlu tidaknya penyempurnaan terhadap SOP, kemampuan SOP dalam mengatasi permasalahan yang muncul, kemampuan SOP menjawab tantangan perubahan lingkungan organisasi, dan kemampuan berjalan secara sinergis dengan SOP lainnya. Evaluasi yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring meliputi A. Proses penerapan, yaitu meliputi strategi dalam penerapan SOP, tingkat penerimaan pegawai terhadap pemberlakuan SOP, bagaimanapun kemampuan bekerja unit organisasi oleh atau tim yang ditunjuk untuk menyusun dan atau mengembangkan SOP, efektivitas supervisi SOP, pelatihan atau internalisasi penerapan SOP, risiko yang muncul pada saat terjadi perubahan SOP, dan bagaimana merespon menanganinya. Dalam pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi SOP, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana, monitoring, dan evaluasi SOP. Metode dan instrumen monitoring dan evaluasi SOP dengan menggunakan format berita acara monitoring SOP. Metode dan instrumen monitoring dan evaluasi SOP. Guna mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan SOP, maka diperlukan instrumen yang terukur dan objektif dalam menyelenggarakan monitoring dan evaluasi SOP. Instrumen dibuat dengan mempertimbangkan metode-metode monitoring dan evaluasi antara lain satu, pengamatan secara langsung atau supervisi di lapangan. Dua, interview dengan pelaksana. Tiga, interview dengan pihak yang dilayani atau stakeholders. Empat, pertemuan dan diskusi kelompok kerja. Lima, pengarahan dalam pelaksanaan. Laporan monitoring dan evaluasi SOP terdiri atas satu, laporan monitoring dan evaluasi per unit organisasi, pelaksana atau pengguna SOP atau lokus. Dua, laporan akhir yang memuat data atau informasi berkenaan dengan monitoring dan evaluasi SOP secara keseluruhan atau merupakan rangkuman dari seluruh laporan monitoring dan evaluasi SOP yang disusun oleh masing-masing pelaksana monitoring dan evaluasi SOP pada setiap unit organisasi pelaksana atau pengguna SOP atau lokus. Format berita acara monitoring SOP. Nah, ini contohnya format berita acaranya ada di dalam pedoman tentang penyusunan peta proses bisnis contoh 12. Nah, isinya seperti ini. Demikian, terima kasih. Demikian tadi eh, sharing eh, informasi dan materi terkait tentang eh, pedoman penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, eh, melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah,
Nah, ini saya share formulir Excel kosong untuk penyusunan SOP. Ini ada logo, ada nama sarker, di sini nomor SOP tadi diisi. Ini ada tanggal disahkan, tanggal revisi, tanggal diberlakukan, disahkan oleh nama sarker OPT, nama kepala OPT, pangkat golongan NIP. Kemudian di sini ada ISO 9001-2015, ini dasar hukumnya, ini keterkaitannya, ini untuk peringatannya. Nah, tadi ada tulisannya apabila, jika, maka, seperti itu, akan tulis seperti ini. Nah, di sini cara mengatasinya, dan ini kelengkapan. Nah, ini proses bisnis. Ini proses bisnisnya, nomor. Nah, ini aktivitas kerjanya diisi, aja sampai terus sini pelakunya siapa, waktu, menit, kelengkapan, output, ini apa, pengguna, user, asal penggunanya. Nah, itu. Ini peta proses bisnisnya, nomor proses bisnisnya, mulai dan seterusnya tahapannya, diagram flowchart, ini SOP, nama, judul, nomor, uraian jenis kegiatan atau aktivitas, ini pelaksanaannya, ini baku mutu, kelengkapan, waktu, output, ini riwayatnya, diisi dengan riwayat perubahan SOP. Seperti itu, contohnya. Kemudian, kemudian ini ada contoh ekstrip semari ataupun laporan dari inventaris SOP yang akan dilaporkan, namanya master list SOP. Nah, ini contohnya kebetulan saya buat BP tadi Mumpawa yang kemarin sudah disusun, ada masing-masing per unit kerja, ada berapa SOP, ada sampai dengan 127 SOP, mungkin di tingkat politeknik itu bisa lebih. Nah, ini per unit-unitnya, nomor-nomor SOP-nya apa saja. Nah, itu. Kemudian, kemudian saya kasih contoh untuk satu penyusunan proses bisnis untuk penyusunan Renstra. Nah, di perencanaan Poltek Bang Medan. Nah, penyusunan Renstra dimulai dari form kosong untuk proses bisnis. Nah, setelah tadi tahapannya lah identifikasi aktivitas ataupun kegiatan. Nah, ya, setelah kita dapat identifikasi, baru dimasukkan ke dalam form. Nah, ini namanya aktivitas identifikasi tahapan itu proses itu namanya aktivitas kerja. Kalau dia perorangan, personil dalam bentuk perorangan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita bisa menggunakan eh, SKP, sasaran SKP. Nah, ini poinnya seperti ini contoh tugas pokok kita. Nah, ini menerima dan memeriksa bahan rencana. Contohnya ini tinggal saja ditulis seperti ini, langsung saja diketikkan di sini aktivitasnya apa.
menerima, contohnya ini langsung saja di copy, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke langsung dimasukkan ke sini. Tuh, oke. Nah, ini contohnya aktivitas kerjaan adalah menerima dan memeriksa bahan rencana program dan anggaran terkait penyusunan dokumen rencana strategis, dokumen rencana bisnis dan anggaran, dokumen rencana anggaran, dokumen rencana kerja tahunan, dokumen perjanjian kinerja, tunjuk operasional kerja dan rencana penggunaan dana indikator kinerja BLU, bahan rapat pimpinan dan dokumen usulan tarif sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran. Nah, ini pelaksananya siapa? Menerima. Nah, jika ada contoh misalkan tepat sana, apakah ada petugas penerima, apakah ada petugas loket, seperti itu. Kalau ada petugas loket, maka nanti di sini tuliskan kalau dia bentuknya loket, maka dokumennya berupa hard copy, maka dia sini misalkan ada petugas loket. Nah, karena sesuai dengan ISO, di sini kita sudah buat ISO. Nah, ISO sekarang ini sudah tidak mengaudit proses-proses copy manual. Nah, seperti itu. Dan semua prosesnya sudah digital. eh, Dokumennya semua soft copy. Maka tetap apakah proses ini nanti ada pelakunya atau sudah diotomasi. Nah, otomasi maksudnya kita sudah buat sistem eh, nanti sistem itu yang bekerja jika sistemnya sudah ada. Misalkan sistem perencanaan kualitas Bank Medan seperti apa, nah, maka ini pelakunya adalah sistem. Nah, jika ada campur tangan manusia, maka di campur tangan petugas, maka di sini disebutkan siapa sebagai pelakunya, waktunya berapa lama untuk menerima, gitu kan, kelengkapannya apa, outputnya apa, penggunanya siapa, asal penggunanya, seperti itu. Nah, ataupun lebih mudah lagi, Bapak Ibu dapat menggunakan ini. Nah, eh, isian SKP pada e-kinerja. Nah, ini seperti ini. Langsung saja Bapak Ibu menuliskan di sini. Nah, contoh punya saya ini, nah, rencana hasil kerja saya adalah diterimanya dan terperiksanya bahan rencana program dan anggaran. Nah, tapi ini rencana hasil kerja, sementara yang tadi itu adalah aktivitas kerjanya, rencana kerjanya. Maka eh, ini adalah eh, nanti tinggal dirubah kalimatnya. Intinya seperti ini. Ini dari SKP Bapak Ibu ini SOP-nya seperti apa? Dia berhubungan kepada siapa? Contoh misalkan eh, dalam eh, eh, bagian, nah bagian umum misalkan seperti itu. Nah bagian umum itu ada tim, ada analis, ada tim keuangan, ada tim perencanaan, ada tim kerjasama seperti itu, umum dan kerjasama. Nah kemudian itu bagaimana hubungannya, nanti bagaimana tugas-tugasnya, ini rencana hasil kerjanya sudah ada. Nah ini misalkan saya ini di sini sampai di sini sudah hubungannya saya dengan atasan saya sudah ada hubungannya kelihatan. Tapi untuk bagian-bagian yang kecil ini, contoh misalkan nih diterimanya dokumen, contoh misalkan ini, nah dokumen perjanjian kinerja. Nah untuk menyusun ini ada persyaratan, gitu kan? Misalkan ini menerima. Nah ini diterima dari siapa, gitu kan? Nah ini menerima. Menerima ini siapa? Apakah diterima dari Pak Supri sebagai atasan saya gitu kan di sini atasan saya di sini adalah Pak Supri misalkan punya saya ya punya saya di sini misalkan di sini atasan saya adalah Pak Supri gitu kan kabar TU nah misalkan seperti itu nah ini nah ini atasan saya Pak Supri nah tugas saya detailnya adalah menerima gitu kan. Hmm. Nah, diterimanya, menerima ini saya dari siapa menerima kan belum jelas nih.
Nah, diterima dan terpilihnya bahan program, nah gitu kan. Nah, jadi kalau saya input di itu, saya input di SOP sini, tadi di sini, saya input di sini. Nah, ini menerima dan memeriksa. Saya mulai kemudian menerima, gitu kan. Nah, menerima nih siapa nih yang berlaku untuk ini menerima, gitu kan? Menerima. Nah, kalau saya nggak menerima berarti nggak ada, gitu kan. Nah, beda menerima, beda mengambil, gitu kan. Nah, contoh misalkan ya, contoh misalkan ada bahan kerja di satu wak, gitu kan. Nah, maka kata kerjanya adalah kalau saya ambil dalam satu grup, maka mungkin bisa jadi bias maknanya, gitu kan. Misalkan contoh bahan keuangan, gitu kan. Nah, ada dalam satu grup. Nah, nah, maksudnya, nah kalau dia dalam satu tim, tentu kan ada struktur organisasinya, ada ketua dia segala macam. Nah, maka peran itu harus kelihatan kan gitu. Nah, misalkan menerima, kalau saya menerima, nah ini saya menerima tentunya kan personal kan, di sini sifatnya karena langsung ke saya gitu kan. Nah, tapi kalau ini apa namanya mengambil beda menerima dan mengambil. Nah, kalau saya ambil berarti kalau ada beberapa, kalau dalam pelaksanaannya beberapa 6 bulan ataupun setahun periode pelaksanaan, saya lebih banyak mengambil, maka ini akan dievaluasi. Kalimatnya jangan menerima. Kalau mau dibuat, dia lebih fleksibel menerima dan mengambil. Menerima di sini, koma, menerima atau mengumpulkan atau ini mengambil. Nah, dievaluasi agar dia sesuai gitu kan. Nah, berarti ada aktivitas saya mengunjungin seperti tapi kalau sudah otomasi maka proses kalimat ini lebih baik tidak usah lebih baik saya menunggu karena proses sudah otomasi akan lebih mudah sehingga lebih banyak saya menunggu seperti itu kan. Nah, seperti itu. Nah, contohnya ini kalau menerima berarti dari saya ini nanti apakah ini saya sendiri misalkan di sini jabatan saya itu di sini masih sorry. Oh, nah, ini contoh misalkan ngakunya saya sendiri. Kan ini saya sendiri, gitu. Tapi kalau ada orang lain, apakah hanya ada operator di sini? Nah, nah ini kemudian dari sini langkah selanjutnya apa, gitu kan? Kemudian waktunya berapa menit? Akan 5 menit, gitu kan? Nah, ini. Nah, ini waktu ini juga bisa diambil dari SOP, SKP yang udah Bapak Ibu tentukan, gitu kan? Nah, misalkan nih SKP tadi ini saya di sini, nih, nih pecahan dari kuantitatif dari ini. Nah, seperti ini kan Bapak Ibu. Nah, di sini kan sudah ada waktu. Saya ngisi waktu, di SKP-nya udah ngisi waktu 1 bulan. Seperti itu. Misalkan di sini ngisi 1 bulan. Nah, ini waktu, ini 1 bulan. Nah, ini breakdown-nya. Kalau di breakdown, tadi dia seperti ini, maka gunakan saja waktu ini 1 bulan. Karena ini adalah untuk setahun, misalkan seperti itu kan. Nah, ini kalau saya menggunakan ini, sorry, kalau saya menggunakan ini, nah maka ini di sini langsung saja 1 bulan. Karena ini untuk 1 bulan gitu kan setahun. Kalau dia diperaktivitas tahapan ini maka ini bisa dibuat 5 menit seperti itu hanya harus menerima gitu kan. Nah, kalau dia setahun menggunakan tadi kerja maka di sini 1 bulan yaitu waktunya 1 bulan. Kalau mau didetailkan lagi sampai dengan dia itu maka ini dipecah-pecah lagi. Kalau ini mau dipecah lagi khusus spesifik untuk
per satu ini saya mau pecah, saya breakdown karena ini banyak dokumen, apanya saya harus tahu dulu nih waktunya kapan nih semuanya. Misalkan tempat saya dokumen strategis ini kapan, apakah per bulan, apakah 5 tahun sekali, saya belum tentukan model saat ini, belum petakan modelnya saat ini seperti apa. Kemudian rencana bisnis ini biasanya setiap tahun ada, di bulan berapa mulainya saya juga tidak tahu gitu kan. Nah, maka harus saya tahu dulu detailnya, pasti dari waktu pelaksanaan semua ini, eh, setiap item, apa yang saya terima itu, ini bulan berapa saya terima, saya harus petakan dulu semuanya. Nah, rencana hasil anggaran RKT ini bulan berapa saya terima, perjanjian kinerja bulan berapa, ya, ini petunjuk operasional kinerja, ini bahan rapat, bukan usulan tarif. Nah, ini bahan rapat, ini waktunya kapan. Nah, ini belum saya petakan gitu kan. Jadi saya nggak bisa pastikan secara detail untuk waktu yang di sini gitu kan. Setiap masing-masing ini ya pasti aja 1 bulan pastinya rincinya saya harus punya, data dari timeline ini semuanya seperti itu. Baru saya bisa buat SOP. Nanti timelinenya, waktunya saya buat setiap minggu 1 bulan, berarti kalau mau dihitung menit berarti berapa menit? 5 menit ataupun 1 minggu gitu kan. Nah, ini belum belum disusun semuanya, saya belum buat karena saya belum bisa petakan. Karena memang sudah pernah pengalaman saya di sini, tapi saat ini udah itu 10 tahun yang lalu dan saya tidak tahu perubahan apa yang terjadi, sedang disurvei dan saya belum punya data ini kapan gitu kan. Nah, kalau sudah ada nanti baru saya bisa exercise kembali, ketemulah ini waktu, kemudian kelengkapannya apa, outputnya apa, menerima ini apa, tanda terima kah, gitu kan. Nah, apakah dia menerima ini itu, gitu kan, karena yang di selanjutnya itu saya itu adalah setelah menerima mengumpulkan, seperti itu. Mengumpulkan, nah, mengumpulkan di mana, gitu kan, kelengkapannya apa, siapa pelaksananya mengumpulkan ini, gitu kan, dan mempelajari, nah seperti itu, menyusun, dan seterusnya sampai tugas saya ke melaksanakan evaluasi, seperti itu. Nah, seperti itu, rekan-rekan sekalian, eh, seperti itu, mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share. Em, Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik dari ucapan dan tindakan saya. eh, Kiranya materi yang saya tadi dapat bermanfaat. Terima kasih.